Ini gila, seminggu habis bunuh orang, dia malah lanjut naik ke pelaminan. Pengantin baru ini ditangkap polisi karena kebusukan yang tercium juga. Awalnya sih niatnya pinjem duit gara-gara judi online. Duit nikah 130 juta lenyap dan dia nekat ngabisin nyawa temen kerjanya. Tonton sampai habis biar tahu betapa gelapnya hati manusia ketika udah terjerat hal kayak gini. Sudah siap gelar tikernya? Kita akan mulai ceritanya, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Oke warga-warga, kita langsung aja gaspol. Kali ini kita akan terbang ke Halmahera Timur, Maluku Utara. Karena ada kisah yang benar-benar bikin emosi jiwa. Jadi ada dua orang nih, sama-sama pegawai di kantor BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang satu namanya Tiwi, perempuan berusia 30 tahun. Dia ini pegawai yang cakap alias rajin gitu ya. Dan baru September 2024 lalu dia ini udah mendapat gelar Employee of the Month gitu ya. Keren kan ya gitu ya. Nah satunya lagi adalah si pelaku, namanya Aditya Hanafi yang berusia 27 tahun. Nah si Aditya ini posisinya lagi deg-degan banget karena hari pernikahannya ini udah deket. Calon istrinya Almira udah di Ternate siap-siap untuk hari pernikahan mereka. Tapi rupanya ada masalah besar nih guys. Duit nikahnya si Aditya yang jumlahnya nggak main-main yaitu 130 juta itu ludes nggak bersisa, hilang entah kemana. Hilangnya kemana? Bukan ke investasi atau ditipu gitu ya. Tapi habis buat judi online alias judol. Astaga, duit ratusan juta pindah ke tangan bandar judol semua. Panik nggak tuh? Ya jelas panik lah gitu ya. Karena ini duit untuk nikah gitu ya. Karena panik, si Aditya ini punya ide busuk gitu. Mau pinjam uang ke Tiwi. Nah kebetulan Tiwi ini tinggal di rumah dinas yang satu lokasi sama pacarnya Aditya yaitu Almira. Jadi satu rumah gitu ya. Nah si Aditya ini so iye banget gitu. Karena dia ini diem-diem memang sering nginep di kamar pacarnya, di kamar Almira. Jadi dia ini punya kunci duplikat buat akses keluar masuk area rumah dinas cewek-cewek ini secara bebas gitu ya. Nah saat Tiwi lagi tidur sendirian gitu ya di tanggal 19 Juli di jam 5 pagi, Aditya ini ketok-ketok masuk gitu kan ya. Sebelumnya sebenarnya gitu dari tanggal 16 sampai 18 itu Aditya ini udah mantau gerak-gerik Tiwi gitu ya di kamar itu gitu, di rumah itu gitu ya. Awalnya sih niatnya emang pinjem uang, tapi begitu ditolak niatnya ini langsung berubah jadi bejat gitu ya. Dia lihat Tiwi yang cuma pakai daster biru dongker karena habis bangun tidur gitu ya. Nafsu bejatnya ini jadi naik gitu ya. Tiwi disergap, tangan dan kakinya diikat. Aditya melampiaskan nafsunya ke Tiwi yang udah gak berdaya. Dan rupanya gak sampai di situ. Udah diperkosa ini, si Aditya ini berubah jadi perampok ulung. Dia ini paksa Tiwi buat buka mobil bankingnya. Dan ditemukanlah uang Tiwi sebanyak 38 jutaan gitu ya. Langsung dipaksa transfer ke rekening Aditya. Tapi gitu ya 38 juta itu kan pastinya dirasa kurang gitu ya. Kurang buat nutupin utang judol dan biaya pernikahan dan lain-lainnya gitu ya. Akhirnya Tiwi ini masih dipaksa buat ngelakuin pinjaman online alias pinjol atas nama Tiwi gitu kan ya. Dan duit yang berhasil dikuras dari Adit ini terhadap Tiwi ini sampai 89 juta rupiah. Gila gitu ya. Begitu semua duitnya udah di tangan si Aditya ini, nggak mau ambil resiko ketahuan gitu ya. Tiwi ini dibekap pakai bantal sampai tewas, terus dia kabur gitu kan ya. Ya Aditya tahu gitu ya kalau misalnya Tiwi masih hidup bisa aja dia ngelapor gitu, ngelapor ke polisi, ngelapor ke mertuanya dan lain sebagainya atau kekasihnya, bisa batal semua rencana indahnya itu. Uang 89 juta itu buat apa coba? Pertama buat deposit judol lagi, astaga gitu. Lalu sisanya baru buat bayar utang dan beliin tiket orang tuanya dari Jakarta buat datang ke nikahannya yang ada di Ternate. Udah ketagihan akut banget nih orang sama judol ya. Taktik licik Aditya ini nggak berhenti. Tanggal 21 sampai 25 Juli dia pura-pura jadi Tiwi yang ngajuin cuti pulang ke Magelang lewat handphonenya Tiwi. Bahkan dia juga yang ngebalesin chat-chat gitu ya teman-teman Tiwi gitu ya. Tapi teman-temannya ini udah sebenarnya udah mulai curiga karena gaya chattingannya Tiwi ini beda banget gitu ya dari biasanya.
pasti ada rasa perbedaan lah ya. Kalau yang balas chat ini kayaknya beda orang gitu, pasti kita ngerasa kok ini kayaknya bahasanya bukan Tiwi gitu ya. Pasti teman-temannya sebenarnya udah mulai merasa curiga dia. Lalu di tanggal 27 Juli Aditya dengan wajah inonsennya itu dan senyuman bahagia naik ke pelaminan bareng Almira. Dia jadi pengantin baru yang bahagia, padahal seminggu sebelumnya dia habis bunuh orang. Kebusukan itu ditutup rapat-rapat selama pernikahan. Tapi yang namanya bangkai gitu ya, baunya ini pasti akan tercium juga. Tanggal 31 Juli, teman-teman Tiwi ini mulai panik karena Tiwi udah telat masuk 5 hari dari cuti yang udah diajukan gitu ya. Mereka ini datang ke rumah dinasnya Tiwi gitu ya, dan jasad Tiwi ini akhirnya ditemukan udah nggak bernyawa di dalam kamar, bahkan kepalanya ini udah jadi tengkorak gitu ya. Aditya si pengantin baru ini masih sempat-sempatnya berpura-pura sedih dan ikut ngantar jenazah Tiwi ke rumah sakit sebelum dipulangkan ke Magelang. Tapi kebenaran ini tentu nggak bisa ditutup-tutupi ya, akan menemukan jalannya gitu ya. Tanggal 5 Agustus gitu, Aditya ini akhirnya menyerahkan diri ke polisi. HP Tiwi yang dia buang juga akhirnya ditemukan gitu kan ya. Karena kenapa Aditya ini menyerahkan diri gitu, karena dia tahu sedang dicari-cari polisi. Cepat atau lambat ya pasti akan ketangkep juga gitu ya. Jadi kayaknya dia mutusin buat nyerahin diri aja gitu. Kayak mungkin ya juga nggak tenang kan, namanya juga pembunuh gitu ya. Sekarang Aditya si pengantin baru yang sadis ini tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Wah. Warga lihat betapa bejatnya kecanduan judi online gitu ya. Nggak cuma menghabiskan uang ratusan juta gitu, tapi bisa bikin orang gelap mata gitu. Jadi pemerkosa, perampok, bahkan pembunuh gitu ya. Ambil pelajaran dari kisah Aditya ini gitu ya. Dimana tanggapan kalian gitu, silahkan tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe. Nah, buat warga-warga yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu percintaan atau yang lainnya, boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com. Boleh bentuk tulisan atau audio gitu. Kalau kita mungkin malas nulis gitu, bisa di voice note gitu ya. Lalu kirimkan ke email tadi gitu kan, kotakemail.abc@gmail.com gitu kan ya. Ambil pelajaran dari setiap kejadian kita ceritakan gitu kan, cerita-cerita teman-teman yang bisa dijadikan pelajaran buat warga-warga semua, tentu patut untuk diceritakan. Terima kasih buat yang udah komen dan subscribe. Wassalamualaikum.